Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, para santri dan juga para asatidzah serta ikhwah yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjid sekaligus tempat yang mulia karena tempat diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan warisan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan termasuk kegiatan yang paling berkah, yang paling besar keutamaannya, apalagi di akhir zaman yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan kebanyakan manusia. Oleh karena itu saya bersyukur sekali bisa hadir di ma'had yang mulia ini, dan juga dengan keberadaan Ustadz Iqbal hafizahullahu ta'ala, yang meskipun saya secara usia lebih senior, tapi dari segi ilmu ya tentu saja orang yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, rata-rata lebih tinggi dari segi ilmunya. Apalagi namanya senior itu biasanya diartikan negatif. Senior artinya selalu menindas junior gitu. Selalu nindas junior itu katanya. Tapi insya Allah kita tidak ada yang seperti itu. Yang jelas saya sangat berbahagia sekali hadir di ma'had antum dan melihat para penuntut ilmu yang begitu semangat mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena teringat ucapan salah seorang ulama salaf, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku melihat seseorang yang menuntut ilmu hadis, belajar sunnah, seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, menuntut ilmu jalan pintas untuk menuju surga. Ada satu pembahasan yang dibawakan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sewaktu menjelaskan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, ya, kurang lebih judulnya seperti itu. Al-ilmu aqrabut turuki ila a'dhamil ladzat. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, yang paling pintas untuk meraih a'dhamul ladzat, sebesar-besar kelezatan. Ya, kita bisa bayangkan saja kedudukan-kedudukan yang tertinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada hamba-hamba yang dekat dengan belajar petunjuk Allah, belajar wahyu, belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjadi malaikat yang paling mulia karena tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Di kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mereka membawa wahyu Allah, menyampaikan ilmu, petunjuk Allah kepada manusia. Kemudian orang yang belajar agama disebut sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, yang paling dekat kedudukan kemuliaannya dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, sampai-sampai
Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, sewaktu beliau ditanya, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu taala, sewaktu beliau ditanya kenapa dia banyak menginfakkan hartanya untuk membiayai para ulama ahlul hadis di zamannya agar mereka sibuk menyebarkan ilmu agama, termasuk Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Fudail ibn Iyad, Ismail ibn Ulayyah dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Ditanya apa sebabnya dia bersedekah untuk membiayai hidup mereka-mereka ini, para guru-guru yang mengajarkan hadis. Beliau memberikan alasan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian satu kedudukan yang lebih mulia daripada orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Subhanallah, sekarang saat ini antum yang duduk belajar, bersabar murojaah dari habis subuh membaca Al-Quran, nanti menyetor hafalan, setelah itu belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, nanti belajar tafsir, kemudian belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Setelah itu dengan izin Allah akan menjadi sebab penyebaran dakwah sunnah. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan ini di antara kedudukan manusia. Bahkan inilah derajat as-siddiq yang kedudukannya setelah derajat nubuwah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab tadi Miftahu Daris Sa'adah, man talabal ilma liyuhyiya bihil islama fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan agama, untuk menyebarkan Islam, mengamalkan Islam di kalangan manusia, maka dia termasuk orang-orang siddiq yang kedudukan atau derajatnya setelah derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demi Allah, siapa yang tidak merasa mulia dengan kedudukan seperti ini? Oleh karena itu, ya, antum yang belajar di sini, beliau-beliau yang terlibat untuk membantu kegiatan belajar mengajar, termasuk mendirikan pondok ini, kemudian para ustadz yang membantu mengajar, ya, termasuk jelas ustadzuna fi muqaddimatihim Ustadz Iqbal hafizahullah taala. Insyaallah, ya, orang-orang yang akan mengambil bagian besar dari kemuliaan ini serta antum semua yang nanti akan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itu, ya, kalau dikatakan ilmu itu sebagai jalan pintas untuk meraih surga, karena memang hanya dengan ilmu yang bermanfaat tentunya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Ya, ini tidak asing bagi kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini, seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Kebalikannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, barang siapa yang tidak mau memahami agama, tidak mau belajar agama, berarti ini termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni semua kemuliaan dalam agama ini sumbernya adalah belajar ilmu yang bermanfaat, belajar agama ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan di dalam penjelasan beliau ketika menyebutkan semua keutamaan ilmu, beliau berkata, ya, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil qur'ani fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi. Semua sifat mulia yang dipuji di dalam Al-Quran itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu. Wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min thamratil jahli wa natijatihi. Sebaliknya, semua sifat buruk yang tercela yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dicelah, yang Allah mencela seorang hamba di dalam Al-Quran, semua sifat itu adalah buah dan hasil daripada kejahilan. Maka subhanallah, ya, kesempatan yang sangat berharga bagi antum yang belajar di sini, adik-adik sekalian rahimakumullah, orang tua, wali, santri yang
memfasilitasi anaknya untuk bisa belajar sunnah di ma'had ini maupun di ma'had-ma'had sunnah yang lainnya. Ini keutamaan yang besar, mendapatkan kedudukan yang mulia, karena kita tahu anak-anak itu akan menjadi sebab kemuliaan orang tuanya di akhirat. Anak yang soleh, dan sebaik-baik pendidikan untuk menjadi anak yang soleh adalah tentu saja mendidik mereka dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannati faqala anna li hadha faqila bistighfari waladikalak. Ada seseorang yang masuk surga, dia mendapati kedudukannya sangat tinggi di surga. Maka dia bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan ini? Maka dikatakan kepadanya, karena banyaknya permohonan. Ya, karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu untukmu. Inilah keutamaan mengusahakan agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin bicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, tentu sangat banyak sekali. Yang jelas, ya, apa yang saat ini, kegiatan yang saat ini antum kerjakan, termasuk tentu saja penyebaran ilmu dalam bentuk yang lainnya, ini benar-benar merupakan sebab untuk kita bisa mendapatkan keutamaan, meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai hadis yang menyebutkan 3 jalur pahala bagi orang yang telah meninggal dunia, hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Pertama, apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, ini orang bikin masjid, apalagi bikin ma'had, mewakafkan sesuatu yang terus diamalkan, maka terus mengalir pahalanya sampai pun dia meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, diajarkan kemudian diamalkan. Masya Allah, ini para guru dan para ustadz ketika mereka mengajarkan ilmu dengan ikhlas dapat keutamaan ini. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan keutamaan kebaikan bagi orang tuanya. Di dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan nukilan dari sebagian ulama, ada satu golongan manusia yang 3-tiganya dapat sekaligus keutamaan ini. 3-tiganya dapat sekaligus keutamaan ini. Kalau yang lain satu-satu terpisah-pisah, yaitu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Karena untuk sedekah jariyah, ilmu adalah sebaik-baik sedekah. Ilmu adalah sebaik-baik sedekah yang terus ketika disebarkan, ketika diajarkan kepada orang lain, kemudian disebarkan lagi, maka terus mengalir pahalanya. Kalau yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, jelas mereka masuk. Yang ketiga, waladin soleh, anak yang soleh di sini termasuk pengertiannya secara umum menurut sebagian dari para ulama adalah anak didik kita yang kita ajarkan kepada mereka ilmu agama. Itu ada dalilnya dalam sebuah hadis yang dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum." Aku ini di hadapan kalian adalah kedudukanku sebagai seorang ayah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Oleh karena itu, ya, subhanallah, kemuliaan menyebarkan ilmu agama demikian besar. Inilah yang akan menghilangkan kejahilan di kalangan manusia. Dengan ilmu inilah kita menyebarkan dakwah tauhid, mengingkari perbuatan syirik dengan cara yang baik sesuai dengan dalil. Dengan ilmu inilah kita menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah akan
dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin diketahui dan akan semakin dijauhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menyebarkan ilmu agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa melakukannya bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini lebih utama dibandingkan sekedar melontarkan senjata untuk membunuh musuh di medan jihad. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Jala'ul Afham mengatakan, inna tablighus sunan ilal ummati afdalu min tablighi sihami ila nuhuril a'da, lianna dzalika tablighu yaf'aluhu katsirun minan nas, wa amma tablighus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Sesungguhnya menyebarkan sunnah kepada manusia dengan ilmu agama, ya, seorang ustadz atau seorang santri yang telah belajar kemudian menyebarkan kebaikan ini kepada umat, ini lebih utama dibandingkan melontarkan senjata untuk membunuh musuh di medan jihad. Kenapa? Karena kalau melontarkan musuh, banyak orang yang bisa melakukannya. Sekedar dia latih, dia punya keberanian, dia punya tubuh fisiknya bagus, latihan, bisa. Tetapi untuk penyebaran sunnah, tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, pewaris para nabi, khulafa'uhum, pengganti-pengganti tugas mereka di umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, kemuliaan ini adalah kemuliaan yang besar, ya, sudah kita sebutkan tadi. Menuntut ilmu sunnah ini menjadikan seseorang mendapati atau menempati kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar ikhlas dalam mempelajari agama kemudian menyebarkannya kepada manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca pernyataan dari para ulama, selalu kedudukan-kedudukan yang mulia itu, ya, dijadikan kaitannya dengan ilmu sunnah, belajar agama. Ya, kita mungkin pernah mendengar pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan, illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang memahami agama bukanlah mereka ini wali-wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan mengatakan ketika menafsirkan hadis wali, hadis kursi yang terkenal, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Di dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah beliau mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jalla. Warathatul anbiya, orang yang belajar ilmu sunnah, orang yang belajar ilmu agama dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini adalah sadat, pimpinan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, keutamaan ilmu adalah keutamaan yang menyeluruh. Semua kemuliaan dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di tempat yang lain mengatakan, laulam yakun fi talabil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadlan fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulih. Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan ini ibadah yang paling utama, ya. Kemudian iltihaq, menjadikan seorang hamba bisa bergabung dengan alamnya para malaikat, bahkan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi. Kalau bukan keutamaan ilmu selain ini cukup kemuliaan besar. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat terkait dengan ilmu, dan syarat untuk mendapatkannya adalah dengan memiliki ilmu agama. Masya Allah, semua kemuliaan dunia akhirat. Kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ustadz-ustadz yang membimbing kita. Di Ma'had Antum ini saya dengar, Masya Allah, para asatidzah kita yang telah datang memberikan ceramah,
belum lagi kajian-kajian rutin setiap hari yang antum dapatkan di ma'had atau di sekitar ma'had. Ini nikmat besar. Inilah kenikmatan yang tersisa di akhir zaman. Ya, kita masih bisa belajar tauhid. Masya Allah, ini nikmat yang paling besar, ilmu yang paling mulia. Kita bisa mengenal kesyirikan. Ketika banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya, kita bisa belajar sunnah, belajar sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, menjauhi penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Kita bisa mengenal masalah iman, dibahas dengan Al-Quran dan sunnah pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita bisa belajar tafsir. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Inilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini yang menjadikan hidup kita bernilai sebagai manusia. Kita pernah dengar pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan apa? An-nasu thalatha. Manusia itu hanya 3. 2 beruntung, 1 celaka. Alimun Rabbani. Pertama, seorang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Dia mengamalkan ilmunya, memperbaiki diri dengan ilmu, kemudian menyebarkan. Inilah orang yang berilmu yang Rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang menuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Selama dia menuntut ilmu berarti dia selalu meniti jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajur ra'a. Orang-orang yang tidak punya nilai, orang-orang rendah, tidak perhatian kepada ilmu, maka ini adalah orang yang celaka, orang yang hina. Subhanallah, ya, kesempatan untuk kita memuliakan diri kita, mengambil jalan terdekat untuk meraih keutamaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kalau bukan karena mengingat waktu, kita ingin bahas lebih lanjut tentang ilmu. Kenapa disebut sebagai jalan yang terdekat untuk meraih kenikmatan paling besar? Karena ilmu itu dia memperbaiki amalan-amalan manusia lahir dan batin, utamanya amalan hati. Memperbaiki ikhlas, membenarkan iman, menjadikan kita memahami tauhid, bagaimana cara menguatkan tauhid, mempraktekannya. Ilmu semua dengan izin Allah, ilmu yang bermanfaat yang membimbing kita untuk ini. Sekarang orang ketika dia berjalan dengan hati, maka meskipun perjalanannya kelihatan lambat, nanti yang sampai di luar dan di depan adalah dia. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kemudian beliau mencontohkan dengan keadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq dalam segi amal, yakni salat malam, bacaan Al-Quran, berzikir, bersedekah, pasti luar biasa. Sahabat Masya Allah rata-rata. Cuman kan kita tahu sahabat yang lain juga semangat. Sahabat yang lain juga berjihad. Mungkin ada yang melebihi jumlah secara kuantitas dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi siapa tetap yang lebih mulia? Setelah Rasulullah SAW dalam kesempurnaan imannya, pasti Abu Bakar As-Siddiq, berdasarkan ijma' para ulama, para sahabat dan semua ulama umat ini. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah seorang ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, Bakar ibn Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan mereka, sahabat-sahabat yang lain, dengan sekedar banyaknya salat, sedekah atau puasa, tapi karena sesuatu yang menancap kuat di dalam hati beliau, yaitu iman, karena ilmu, karena pemahaman tentang agama yang menjadikan beliau bisa berjalan lebih cepat meskipun secara zahir amal-amalnya mungkin sama dengan yang lain. Ya, disinilah kita pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang berada di Madinah dalam satu peperangan. Mereka tidak bisa ikut berjihad karena tidak punya harta untuk bisa ikut serta.
tidak punya kendaraan, tidak punya bekal. Akhirnya mereka tinggal di Madinah, padahal hati mereka ikut berjalan. Apa kata Rasulullah SAW? Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah saat ini ada orang-orang yang mereka itu tidaklah kalian menempuh satu perjalanan menuruni lembah kecuali mereka selalu bersamamu. Yani mereka di Madinah dengan hatinya bersama, mereka yang berjihad. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka selalu bersamamu. Inilah karena orang yang berjalan dengan ilmu, berjalan dengan perbaikan hatinya, akan sampai terlebih dahulu meskipun jalannya kelihatan lambat. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji' fil awwali. Siapakah yang bisa menjadikan perjalananku sama dengan perjalananmu? Kamu berjalan pelan-pelan tapi justru tiba pertama kali. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan seperti ini ya kita dapatkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, perbaikan niat kita, ilmu yang akan memperbaiki iman kita, yang akan menyempurnakan keikhlasan kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, keutamaan dan kemuliaan ilmu sangat besar kalau kita ingin bicarakan. Maka apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini sekedar petikan-petikan yang juga pastinya sudah sering antum dengarkan disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang mengajarkan dan menyampaikan kebaikan kepada antum di masjid ini maupun di ma'had ini maupun di sekitar pondok ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa menjadi motivasi sekedar mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan langkah kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب يعني وقت ما زال موجود. طيب Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau, salah seorang penuntut ilmu ya, yang bertanya bagaimana cara menjaga kecintaan kita kepada ilmu di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, setiap kebaikan, setiap kemuliaan dalam agama pasti kiat yang pertama dan utama adalah minta kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah. Berdoa, sungguh-sungguh minta agar kita dimudahkan selalu mencintai ilmu, atau kita doa seperti doa yang diajarkan dalam Al-Quran ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tangannya lah segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah kunci pembuka segala kebaikan. Baik, berikutnya setelah itu kita selalu membaca dan ingat tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kemuliaan ilmu. Karena ini akan motivasi kita. Apalagi kita tahu ilmu kedudukannya demikian tinggi, ya cobaannya mestinya juga besar. Kita ingat keutamaannya, kemudian kita bersabar untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk kita bisa bersabar mengulangi ilmu karena kita tahu keutamaan dan kemuliaannya. Kemudian kita ingat bahwa ketika kita bersabar di awal-awal menghadapi cobaan dan godaan syaitan yang ingin memalingkan kita dari kebaikan ilmu, dengan izin Allah setelah kita bersabar, setelah itu kita akan rasakan kelezatannya. Karena semua kenikmatan itu untuk kita bisa menembusnya kita harus bersabar sehingga kita menembus hijab makarih, hal-hal yang kelihatan susah, supaya nanti kita bertemu dengan ujung-ujungnya surga. Itu makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, huffatil jannatu
bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang kelihatan susah dan berat. Kita bersabar. Kita tembus nanti, kita bersabar nanti ujung-ujungnya kita ketemu dengan surga. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini menyangkut surga di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karena itu kita bersabar, kemudian tentu kita banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang mulia sebelum kita, para ulama salaf, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu. Ya, tentu juga kita perbanyak bergaul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang rajin, karena dengan kita dekat dengan mereka kita akan terpengaruh. Kita punya hati yang cenderung akan meniru orang yang sering kita dekat dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-arwahu junudun mujannada. Jiwa-jiwa manusia itu suka berkumpul, suka meniru. Kalau kita sering dekat dengan orang yang rajin, dengan orang yang selalu murojaah, selalu melakukan kebaikan, kita akan terpengaruh. Sebab-sebab ini kita lakukan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Ya. Iya, barakallahu fikum. Nasihat untuk orang-orang yang sudah berusia dan sudah berumur, dan dia yang bertanya masih muda ini kelihatannya, bukan? Iya, barakallahu fik. Ya, ini belum sampai terlalu tua sekali. Ya, agar dia tetap semangat belajar bahasa Arab, semangat belajar nahwu shorof dan seterusnya. Kita katakan, masya Allah, ya. Sebagian para ulama kita tahu, dan ini mungkin pendapat yang terkuat, yang mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib, karena dengan itu kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa merenungkan isinya. Ya, ini kesempatan. Masalah usia tua, selama kita ini butuh bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, butuh hidayah dari Allah, maka selama itu kita tidak bisa lepas dari bimbingan ilmu. Banyak di antara ulama salaf ada yang ditanya, ya, mata yahsunu birrajul an yatlubal ilma, kapankah baiknya seseorang itu menuntut ilmu? Ulama ini menjawab, mahasunat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup. Para Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dia berlari ke sana kemari. Zaman dahulu orang menuntut ilmu itu berlari, karena selesai majelis ini datang ke majelis berikutnya harus cepat-cepat supaya tiba di depan. Karena tidak seperti zaman sekarang kita punya pembesar suara. Mereka dulu terlambat berarti akan kurang menyimak karena jauh dari majelis di belakang, begitu. Dia berlari ke sana kemari, dihadang oleh salah seorang yang mengenalnya, memegang bajunya dan berkata, ila mata hada ya Aba Abdillah. Dia sudah tua, Imam Ahmad, masih lari ke sana kemari kayak anak kecil. Sampai kapan ini engkau lakukan wahai Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan, ilal maut, sampai aku meninggal dunia. Karena meninggal dunia di jalan menuntut ilmu termasuk meninggal di atas kebaikan, insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu tidak ada liburnya. Karena kita selalu butuh kepada bimbingan agama, butuh kepada hidayah Allah sampai kita wafat, maka selama itu pula kita selalu pantas menuntut ilmu, kita selalu semangat. Bahkan di dalam kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah taala, dia menukil dari Imam Ibnu Mubarak yang ketika beliau ditanya, "Lau bu'itsa ba'da mautika madza tasna?" Kalau kamu dibangkitkan setelah kematianmu, diberi kehidupan yang kedua misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku kedua kalinya. Mereka mulia dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang bisa tamat atau ada masa-masa liburnya, tidak ada. Kita mungkin libur di ma'had, di rumah tetap kita belajar ilmu agama karena kita tahu hati kita senantiasa butuh kepada sebab yang menyejukkannya, sebab yang menjadikannya tentram dan damai, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada petunjuk yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini karena sudah waktu zuhur. Lah, خلاص سمعتullah dah. Oh, tabat. Wasil idzan. Ana sami'tu hakala. Fadal fil khalq ya.
Apa? Ilmu agama. Ya. Maksudnya apakah ini mencakup ilmu dunia atau baik. Barakallahu fikum. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, contoh seperti hadis yang tadi kita bacakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agama. Itu jelas disebutkan fid din. Kebaikan dalam memahamkannya dalam urusan agama. Karena kalau ilmu dunia itu bermanfaat ketika dilakukan oleh orang yang beriman, oleh orang yang niatnya ikhlas. Jadi dia mengikuti kebaikan ilmu agama. Seandainya ilmu dunia itu bermanfaat pada zatnya, ya pastinya orang yang paling cerdas dalam ilmu dunia berarti dia paling tinggi imannya. Sekarang kita dapati orang-orang yang dikatakan paling jenius justru tidak beriman, ya, dikatakan paling tinggi IQ-nya ternyata jauh dari pemahaman agama, bahkan tidak beriman. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi asalnya adalah ilmu agama. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Ilm. Beliau diantaranya berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih. Ketika Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Rasulullah mengatakan demikian. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Berarti orang lain lebih tahu dibandingkan Rasulullah SAW tentang ilmu dunia. Seandainya ilmu dunia itu adalah kemuliaan, mestinya siapa yang lebih tahu? Pasti Nabi Muhammad SAW. Berarti ilmu dunia, ya, asalnya tidak dipuji pada zatnya kecuali kalau dimiliki oleh orang yang beriman, disebarkan dengan niat yang ikhlas, kemudian mendukung kebaikan dalam agama, yang tentu saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang paham agama supaya menjadi sebab yang bermanfaat dan menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal akhir. Tafadhol. Tafadhol. Iya. Nasihatnya kepada adik-adik kelas yang suka ngantuk ketika belajar di kelas. Iya. Sementara Ustaz juga mungkin pernah ngantuk ketika belajar di kelas, ya. Iya, barakallahu fikum. Pertama kita katakan, ilmu itu karena keutamaan dan kemuliaannya besar, pasti godaannya juga besar. Syaitan berusaha untuk menggoda manusia, menghalanginya dari segala kebaikan, termasuk dan bahkan yang paling besar godaannya termasuk dalam hal memalingkan manusia dari ilmu. Di dalam kitab Talbis Iblis Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan perangkap pertama syaitan itu menghalangi manusia dari ilmu. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya talbis, pengkaburan pertama yang dilontarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka, menjauhkan mereka dari ilmu. Makanya termasuk dijadikan orang bermalas-malasan, orang merasa jenuh, ya. Makanya tentu saja ada motivasi dari ustadz untuk menyegarkan kembali, atau kakak kelas yang melihat hal ini, ya. Tentu saja ketika seorang itu misalnya ngantuk sekali-kali karena mungkin dia capek atau ada kondisi tertentu dia sakit, itu wajar. Tapi kalau setiap belajar ngantuk, ya, artinya diingatkan dan juga bisa diberikan solusi. Mungkin Ustadz akan mengatakan, bagi yang ngantuk silakan untuk berwudu atau mencuci muka, ya. Atau bagi yang ngantuk misalnya, tolong tetap memperhatikan pelajaran, ya kan, tidak mungkin seperti itu. Kecuali sebagian dari para ulama seperti yang disebutkan Imam Al-Mizzi, dia mengantuk tapi tetap bisa meluruskan kesalahan dari muridnya yang salah. Ini kan tidak semua orang seperti itu keadaannya. Kebanyakan ngantuk, ya, ada di alam lain.
yaitu di alam mimpi. Bukan di alam barzah, di alam mimpi ya. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, tetap bisa dibuat solusi yang terbaik dalam masalah ini. Seperti tadi disuruh keluar sebentar, atau mungkin Ustaz memberikan kesempatan setelah 1 jam pelajaran, tentu ada waktu istirahat, dan tentu anak-anak dikontrol supaya tidurnya lebih cepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian manfaatnya juga akan menjadikan mereka segar ketika bangun di pagi hari. Mungkin juga ada sebagian yang menganjurkan sebelum mulai belajar ada senam-senam dulu, olahraga kecil agar bisa menjadikan tubuhnya segar. Pokoknya ada metode-metode yang tentu tidak bertentangan dengan Islam yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini, dengan tetap tentu selalu berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan yang kita inginkan. Hayakumullah. Mungkin cukup sampai di sini. Hayakumullah. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.